So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Spark Go 1, smartphone under 1 jutaan yang cukup menarik ya buat kalian lirik. Buat kalian yang lagi cari HP murah tapi speknya oke, ya smartphone yang satu ini itu bisa banget jadi pilihan kalian. Buat harganya sendiri ini ada di 900 ribuan ya. Ya mepet-mepet ke 1 juta lah, tapi judulnya ini masih 900 ribuan buat kapasitas storage terendahnya. Buat desain sendiri, smartphone yang satu ini tuh kelihatan iPhone banget ya. Bentuk kamera diagonalnya gini itu emang langsung keinget sama iPhone. Dan nggak bisa ngelak juga kalau desainer Tecno pasti terinspirasi juga dari desain iPhone. Buat finishing ini aku cukup suka karena matte frosted, jadi ya nggak gampang ngebekas sidik jari. Terus bodinya ini flat yang kerasa mantap pas digenggam. Di sisi atas ini ada grill speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray triple slot yang artinya dia tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Dan yang buat di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Tecno Spark Go 1 ini itu udah stereo. Smartphone ini nggak ada NFC ya, tapi dia udah ada IP rating IP54 yang artinya dia tahan sama cipratan air. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus 720x1600 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini juga udah punya refresh rate 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling ini udah berasa smooth lah ketimbang layar 60 Hz biasa. Buat desain layarnya ini cukup oke, bezelnya agak tebel, cuma wajar buat ukuran HP murah. Terus selain itu buat kamera depan desainnya udah nggak ketinggalan zaman ya, dia tuh pakai pansol. Nah pansolnya ini ada fungsi menarik yaitu Dynamic Island ala-ala iPhone yang di Tecno ini namanya Dynamic Port. Ini cukup kelihatan keren ya dan bisa muncul kalau lagi ngecas, terus notif ketika ada yang telepon atau misal charging animation ini juga bakalan keluar. Overall sih kalau buat kualitas layarnya udah cukup oke ya buat di kelasnya dan aku cukup suka. Lanjut kalau buat performa, Tecno Spark Go 1 ini itu dibekali dengan chipset UniSoC T615. Buat pilihan storage sendiri ini ada 3 ya dan aku lagi pakai varian terendahnya yang harganya ini ada di 900 ribuan. Buat performanya untuk dipakai harian sih udah lumayan lancar. Kerjaan ringan atau jalanin apps-apps sehari-hari ini masih cukup nyaman buat dipakai. Nah sementara itu kalau buat main game langsung aja kita cobain ya karena RAM-nya ini cuma 3 GB aja. Ternyata buat main Mobile Legends ini udah cukup enak. Buat grafiknya sendiri ini dapat di Ultra Super. Pas main ini rata-rata frame rate ada di 60-an ya. Tapi harusnya ya Super itu bisa 90. Tapi ya oke lah 60 FPS itu hitungannya masih bagus dan pas buat dipakai ini cukup enak. Lanjut kalau buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di smooth high sampai balance high aja yang artinya cuma 30 fps dan pas dimainin ya beneran 30 fps. Harusnya nih HP tuh masih bisa dapat lebih ya. Di settingan ultranya pun harusnya ini masih bisa ngangkat. Cuma sayang yang kebuka ini sampai high aja. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini baru kerasa berat ya. Di game ini FPS tuh ada di kisaran 20-25 fps. Cuma ya masih bisa jalan. Buat ukuran HP di bawah sejuta ini bisa jalanin Genshin Impact aja ini udah keren banget. Gokil. Buat kapasitas baterai sendiri ini ada 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterai ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG selama sejam baterai ini berkurang sebanyak 6% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 25 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 15 menit. Kalau buat sistem operasi, smartphone yang satu ini itu pakai iOS versi 14 dengan basis Android 14 Go Edition. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Spark Go 1 ini itu dibekali dengan setup single kamera 13 megapiksel. Kalau kalian lihat ini ada 2 ya, yang satunya ini cuma hiasan aja. Nah sementara itu kalau buat di bagian depan ini ada kamera yang resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya ini cukup oke lah buat harganya. Ingat ya, sekedar oke aja dan bukan hasil foto yang kelasnya buat mobile fotografi. Untuk kirim-kirim foto ke teman buat kerjaan atau tugas sekolah hasilnya ini udah cukup oke. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini.
Oke, ini perekaman video dari Technospark Go 1 ya. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps dan ini resolusi mentoknya. Nggak ada opsi buat yang lebih tinggi, tapi ada opsi buat yang lebih rendah di 720p 30 fps. Oke, hasilnya seperti ini. Ini coba kita sambil pakai jalan. Dari yang aku lihat gambarnya tuh ternyata agak gelap ya. Jadi cenderung brightness-nya tuh down gitu. Dari foto-foto tadi juga bisa kalian lihat. Nah, kalau perekaman videonya sendiri dia nggak ada IIS, jadi ya saat dipakai jalan gini kerasa banget gempa buminya. Cuma ya wajar lah buat HP di bawah 1 juta yang harganya ini 900 ribuan. Kalau buat dynamic range gini, bagian shadownya detailnya udah hilang ya. Oke. Seperti itu. Oke, ini contoh perekaman video dari Technospark Go 1. Perekaman maksimalnya sama kayak kamera belakang, dia cuma Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dan ini lagi aku pakai jalan. Kalian bisa lihat buat kestabilan gambarnya seperti ini. Oke. Kalau dia dapat cahaya yang bagus ya hasilnya juga bagus. Cuma kalau misal backlight ya bisa kalian lihat seperti ini, mukanya kelihatan gelap. Oke, gimana menurut kalian? Kalian juga bisa nilai buat kualitas audionya ya. Nah, ini kalau backlight seperti ini, muka agak dibuat gelap, langit juga ya dynamic range-nya kacau sih. Tapi ya HP 1 jutaan, di bawah 1 juta ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan budget 900 ribuan, Technospark Go 1 ini itu bisa banget jadi pilihan kalian ya. Meskipun harganya murah, tapi apa yang dia bawa dan dia kasih, ini udah bagus banget dan menarik banget buat dilirik. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.